Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Profesor Mas Jaya, Rektor Universitas Mularman, menyampaikan penghargaan dan apresiasi khusus kepada Radio Republik Indonesia yang sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dalam rangka untuk menghimbau agar proses belajar tetap dilanjutkan lewat daring. Dan saat ini pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa kita, tentu kita tidak mau berdiam diri, tidak mau terlena, tapi tetap kita belajar. Oleh karena itu, atas nama masyarakat dan seluruh aktivitas Akademi Universitas Mularman menyampaikan penghargaan kepada Radio Republik Indonesia Samarinda yang telah memfasilitasi dan mendukung program ini dalam rangka mengajar melalui RRI, program Ibu Pertiwi Memanggil, yang juga bisa dilihat langsung melalui website, Instagram, YouTube, dan Facebook RRI Samarinda. Kepada pelajar dan mahasiswa, mari kita manfaatkan betul apa yang menjadi agenda ini dan kerjasama ini. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 11 kita belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah untuk kepentingan membangun bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Samarinda. Semangatin hari kamu barengan Pro 2 Samarinda 88,5 FM, Suara Kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari kawasan siar Jalan M Yami nomor 8. Selamat pagi, jelang siang sahabat kreatif. Hari ini kita kembali belajar di RRI. Ini Senin ya, di 22 Februari 2021. Untuk memulai kembali belajar hari ini, sahabat kreatif jangan lupa untuk berdoa. Dan kita bertemu sama peserta didik dan juga para guru-guru dari SMA Negeri 1 Bontang. Dan hari ini salah satu guru yang akan memberikan materi pelajarannya belajar di RRI hari ini, sahabat kreatif, adalah Ibu Haryani SPD MSI. Ia akan memberikan mata pelajaran yang luar biasa nih, sahabat kreatif, yang sekarang ini udah jadi kayak salah satu gaya hidup juga di tengah pandemi COVID-19 ini, adalah berburu tanaman ya. Nah, dalam mata pelajaran Kingdom Plantae ini, sahabat kreatif, nggak cuma para peserta didik deh kayaknya ya, yang khususnya juga sekolah di SMA Negeri 1 Bontang, tapi juga untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur dan juga para peserta didik lainnya yang setingkat SMA. Kita sapa langsung ada Ibu Haryani di aplikasi Zoom meeting kita yang bisa kamu saksikan melalui Facebook Live kami RRI Pro 2 Samarinda, dan juga kamu bisa dengarkan melalui frekuensi 88,5 FM atau melalui audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Playgo. Selamat pagi jelang siang Ibu Haryani. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, terjadi kesalahan sedikit. Salah naikin ini feedernya ternyata. Oke, Ibu sekarang nih lagi di Bontang ya Bu ya? Iya, lagi di Bontang. Iya, ini mengajar dari rumah ya Bu? Iya, belajar. COVID ini kita belajar di rumah. Iya, masih dalam daring kita belajar, jadi anak-anak juga belajar dari rumah. Bu Haryani juga mengajar dari rumah, juga guru-guru dari SMA Negeri 1 Bontang pastinya juga mengajarnya masih metode daring ya Bu ya? Iya, kita virtual. Ya, baik. Ini materi pelajaran Kingdom Plantae ini masuk dalam mata pelajaran apa, Bu? Ya, biologi. Biologi, baik. Ya. Dan para peserta didik kelas berapa yang mendapatkan materi pelajaran ini? Ini kelas 10. Kelas 10. Khusus untuk kelas 10 saja ya, Bu ya? Ada di kelas yang ini, tapi pembahasannya nanti berbeda-beda. Nanti ada jaringan, kalau ini kan secara umum. Oke. Baik, disapa terlebih dahulu Ibu sebelum memulai materinya. Oke, terima kasih kepada Mbak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, walaupun belajar di rumah, mari kita belajar asik, belajar seru bersama RRI Pro Samarinda, karena belajar bersama bisa di mana saja.
Kemudian terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan RRI Pro 2 Samarinda yang telah memfasilitasi pembelajaran melalui program belajar di RRI Samarinda. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bontang, Ibu Sumaria, MPD yang telah memberikan support. Langsung materinya atau gimana Mbak Reza? Silakan Bu disampaikan materinya, atau mungkin terlebih dahulu kalau biasanya kalau di kelas tatap muka kan di absen dulu nih satu persatu ya Bu. Ini disampaikan di seluruh para peserta didiknya untuk bisa mengikuti pelajaran kita juga hari ini. Oke, anak-anakku tadi sudah kita kasih informasi link untuk acara ini live di Facebook dan mereka juga sudah hadir. Saya sudah menyampaikan supaya hadir di kelas di YouTube. Selamat bertemu melalui virtual melalui RRI Pro 2 Samarinda, anak-anak SMA 1 ataupun sekolah-sekolah yang lain. Iya, baik. Nanti kita juga akan membuka sesi tanya jawab setelah Ibu memberikan materi di sesi kedua dan sesi ketiga. Silakan untuk para peserta didik atau juga yang lainnya untuk bergabung atau bertanya melalui live Facebook kami RRI Pro 2 Samarinda. Tinggalkan komentar. Silakan Ibu Haryani, boleh dimulai untuk memberikan pemaparan materinya. Oke. Mari kita belajar biologi dengan tema Kingdom Plantae. Saya akan share screen materinya. Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Di dalam materi Kingdom Plantae ini kita akan ketemu dengan kompetensi dasarnya, yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Di dalam Kingdom Plantae itu terbagi atas 3 divisi, yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut, Pteridophyta, tumbuhan paku, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Pada Spermatophyta itu terbagi atas 2, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Pada paparan nanti ini ada beberapa tumbuhan yang mungkin sedang diminati oleh para penggemar lagi musim-musim hobi menanam, karena masih banyak stay di rumah. Baiklah, kita akan mulai pada materi Bryophyta, yaitu tumbuhan lumut. Nah, sebelum masuk ke tumbuhan lumut, ini ada ciri-ciri umum pada tumbuhan, yaitu pertama kita akan mengenal istilah multiselular, yaitu memiliki banyak sel. Jadi kumpulan-kumpulan sel, kemudian membentuk jaringan, kemudian jaringan juga akan berkumpul lagi sehingga akhirnya nanti membentuk satu individu. Ini adalah ciri tumbuhan. Ciri berikutnya adalah autotrof. Autotrof ini adalah kemampuan tumbuhan itu untuk bisa memasak makanan sendiri, bisa menghasilkan sumber makanan sendiri dengan cara fotosintesis dengan bantuan klorofil dan ada cahaya matahari. Pada tumbuhan memiliki dinding sel sehingga menyebabkan tumbuhan itu keras. Kemudian pada hewan itu tidak memiliki dinding sel sehingga hewan itu bagian luarnya lentur. Jadi perbedaannya di sana. Jadi tumbuhan memiliki dinding sel menyebabkan bagian luar tumbuhan itu keras. Berikutnya, hasil fotosintesis tadi itu akan menyimpan dalam bentuk pati. Itu bisa disimpan di bagian batang. Ini pada gambar ini akan dilihat pada batangnya itu pada tebu. Contoh pada akar itu disimpan, dicontohkan pada singkong, kemudian dapat juga disimpan di bagian daunnya. Sementara untuk reproduksi, untuk Spermatophyta, tumbuhan berbiji itu dengan melibatkan benang sari dan putik, dikenal dengan istilah generatif atau seksual. Kemudian ada yang bisa dengan vegetatif. Nah, kalau generatif dengan vegetatif, kalau generatif ini melibatkan gamet jantan dan betina, sementara vegetatif itu tidak melibatkan gamet. Nah, pada vegetatif ini ada dikenal dengan vegetatif buatan, artinya bisa diperlakukan, bisa dimodif oleh manusia dengan memperbanyak
bisa menggunakan bagian-bagian dari tumbuhan itu, bisa melalui batangnya atau bisa diperbanyak melalui daunnya. Ada yang vegetatif alami tanpa bantuan, bisa memperbanyak diri dengan tidak melibatkan gamet, contohnya dengan tunas, dengan spora, akar, geragi, dan umbi. Kalau tunas itu bisa dilihat contohnya pada pisang. Nah, untuk reproduksi metagenesis ini adalah tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut dan tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Di sini kita lihat pergiliran keturunan, di mana ada fase aseksual, kemudian akan ke fase seksual, atau sebaliknya bisa dari fase seksual kepada fase aseksual. Nah, itu adalah ciri-ciri umum dari tumbuhan atau kingdom Plantae. Kita akan masuk ke dalam divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini berasal dari bahasa Yunani dari bryon atau lumut, dan piton berarti tumbuhan, sehingga disebut dengan Bryophyta. Nah, pada tumbuhan lumut ini merupakan anggota kingdom Plantae yang sederhana. Maksudnya adalah belum memiliki akar dan batang yang jelas, dan pada tumbuhan lumut juga belum memiliki berkas pengangkut, sehingga kategorinya adalah sederhana. Tumbuhan lumut ini merupakan bentuk peralihan antara Talophyta atau tumbuhan bertalus, yaitu akar, batang, dan daunnya belum jelas, dengan Cormophyta atau tumbuhan berkormus, yaitu sudah memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Jadi di sini ada sebagian lumut yang masih seperti talus, kemudian ada yang sebagian masih sudah berkormus. Kalau dilihat dari ukurannya, kalau yang berukuran kecil itu tingginya sekitar 1-2 cm, sementara yang berukuran besar itu terdiri dari berkisar 20-40 cm. Nah, bentuknya itu berbentuk lembaran seperti ini. Ini adalah contohnya kepada Hepaticopsida atau lumut hati. Kemudian ada yang berbentuk seperti tumbuhan kecil. Ini contohnya kepada Bryopsida atau tumbuhan lumut. Jadi dia ini tumbuhnya biasanya horizontal yang lembaran. Kalau yang tumbuhan kecil ini biasanya dia vertikal ke atas. Nah, di mana tempat tinggal tumbuhan lumut atau di mana dia hobinya tumbuh? Nah, habitatnya itu adalah ada di tanah, ada di tembok, bebatuan, kemudian ada yang menempel di kulit pohon atau istilahnya epifit, ada yang suka di air, hidrofit, dan di daerah-daerah lembab, higrofit. Tapi secara umum sih semuanya suka di daerah yang lembab. Nah, ini kalau yang di bebatuan, di tanah itu dicontohkan Anthoceros. Ini pada gambar nomor 1, tumbuhan tanduk, lumut tanduk. Ini ada tanduknya, nanti kita bisa lihat lebih jelas. Kemudian lichen, lumut kerak yang epifit. Kemudian ini yang suka di air, biasanya dipakai untuk hiasan akuarium, itu lumut hati, Rhiziocarpus nathan. Kemudian ini yang seperti karpet, yaitu lumut gambut atau sphagnum. Nah, klasifikasinya terbagi atas 3. Hepaticopsida atau lumut hati, dari namanya karena di bagian gametofitnya ini berbentuk seperti hati, maka diberi nama lumut hati. Sementara Anthocerotopsida ini bagian sporopitnya ini menjulang seperti tanduk, makanya dikenal dengan istilah lumut tanduk. Nah, kalau Bryopsida ini gametofitnya ini berselang-seling seperti spiral, membentuk seperti daun, maka dikenal dengan istilah lumut daun. Maka dari bentuknya saja sudah bisa kita lihat, kita klasifikasikan atau kita kelompokkan. Hepaticopsida atau lumut hati memiliki ciri-ciri seperti lembaran. Ini ada kemudian dia pipi bentuknya dan berlobus atau berlekuk. Di bagian sini ada lekuk, nanti kita akan bisa lihat lebih jelas lagi. Ini ada lekuk nih, ini yang disebut dengan berlobus. Nah, di sini ada yang tidak berdaun, Marchantia polymorpha, kemudian ada yang berdaun, yang ini adalah Jangermania. Kalau kita lihat dari strukturnya,
pada gambar ini diperlihatkan adalah Marchantia polymorpha. Ini adalah gamet jantan atau dikenal dengan istilah antheridium. Itu biasanya cirinya dia seperti cawan. Nah, gamet jantan ini disangga sebagai penyangga lah. Antheridiophore ini adalah bagian cabang dari gametofit yang di bawah ini, kemudian menjulang ke atas, berfungsi menyangga antheridium, namanya antheridiophore. Sementara gamet betina atau archegonium juga memiliki penyangga yang namanya archegonium. Nah, di sini juga ada gemma. Gemma ini adalah salah satu bagian yang berfungsi sebagai reproduksi aseksual. Nah, di bawahnya ada seperti akar, itu yang disebut dengan rhizoid. Rhizoid ini memang juga berfungsi seperti akar. Dan ini adalah talus. Tumbuhan bertalus, yaitu memiliki akar, batang, dan daun yang belum jelas. Nah, ini kita lihat tumbuhnya secara horizontal, mendatar. Kita lihat bagaimana dia tumbuh mendatar di substratnya. Coba dilihat, diperhatikan, dia tumbuh jadi secara datar ke atas substratnya. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, kita akan melihat di bagian ujungnya ini ada lobus atau lekukan, sehingga kita kalau memperhatikan atau memberi suatu gerakan moss, ini akan terlihat seperti hati. Makanya dikenal dengan Hepaticopsida atau lumut hati. Hati kalau bahasa ilmiahnya hepar ya, hepar atau hati. Oke. Nah, ini banyak ditemukan di tempat yang lembab, di tanah yang lembab, terutama di hutan hujan tropis. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau kita ambil satu, ini ada gambar Rhiziocarpus. Ini Rhiziocarpus Nathan. Nah, ini ada lobusnya. Ini berlobus 2. Nah, ini kalau kita kan seperti hati kan bentuknya. Nah, ini ada juga jenis yang lain yang tumbuh di tanah dan tumbuh di kayu. Nah, ini adalah gametofit. Gametofitnya berbentuk antheridium. Ini adalah antheridium. Ini kalau dilihat kan seperti cawan nih. Kemudian ini adalah archegonium. Nah, bagian-bagiannya kalau archegonium ini berbentuk seperti payung. Jadi dia menungkuk ke bawah. Kemudian ini ada archegoniophore, kemudian ini ada talusnya, kemudian ini ada rhizoidnya. Ini contohnya Marchantia ini. Selanjutnya Hepaticopsida ini memiliki gemma. Ini ada gemma atau kuncup ini, gemma cup. Nah, di dalam gemma cup ini sebenarnya terdapat suatu tumbuhan kecil, tumbuhan lumut kecil. Nah, kalau seandainya dia terkena hujan atau misalnya tersentuh serangga atau apapun itu yang menyebabkan gemma ini lepas dari talusnya, maka kalau dia ketemu ke daerah yang cocok, yang bagus, maka dia akan tumbuh tanpa melalui peleburan gamet, sehingga disebut dengan vegetatif atau pertumbuhan secara aseksual. Nah, ini pada umumnya berumah dua. Berumah dua itu maksudnya pada satu tumbuhan itu terdiri dari antheridium saja, atau pada tumbuhan yang lain juga terdiri archegonium saja. Jadi memiliki masing-masing gamet jantan saja atau gamet betina saja. Kemudian ada pula yang berumah satu. Maksudnya berumah satu itu dalam satu tumbuhan lumut itu terdiri dari 2 gamet, yaitu ada gamet jantan dan gamet betina atau antheridium dan archegonium berada dalam satu tumbuhan. Kalau yang berumah 2 ini ada pada Marchantia. Nah, ini adalah contoh-contoh dari lumut hati Marchantia polymorpha, Rebolia hemisparica, kemudian Asterelia californica, kemudian Rhizia trichocarpa, dan yang lainnya. Jadi ini jenis-jenisnya kalau kita lihat memang seperti lembaran-lembaran saja. Dan yang tegak ini adalah gametnya. Nah, kita lihat bagaimana reproduksi yang terjadi pada lumut hati.
Nah, kalau tadi di awal dikatakan bahwa ada pertumbuhan secara seksual yang melibatkan gamet jantan atau anteredium dengan gamet betina atau archegonium, yang masing-masingnya nanti akan menghasilkan suatu sel kelamin jantan yaitu sperma dan sel kelamin betina itu ovum. Nah, kemudian di sini juga akan diperlihatkan bagaimana yang aseksualnya. Mari kita perhatikan video berikut ini. Ini suara ibu juga ya, ini dalam versi video yang ada ibu share di YouTube di channelnya ibu. Produksi hepatikopsida pertama, di sini ada gametofit jantan atau anteredium, dan ini adalah gametofit betina atau archegonium. Di dalam gametofit jantan ini terdapat anteredia. Ini terdapat anteredia, kemudian anteredia ini di dalamnya ada menghasilkan sperma. Kemudian pada archegonium yang berbentuk payung itu di dalamnya terdapat ovum. Ini ovumnya. Di dalam archegonium terdapat ovum. Jika sperma dan ovum bersatu akan membentuk suatu zigot. Kita lihat ini ada proses sperma masuk ke ovum membentuk zigot, kemudian zigot berkembang menjadi embrio, menjadi sporofit. Jika sporofitnya matang, maka akan mengeluarkan spora, kemudian spora akan jatuh ke tempat yang lembab, maka dia akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan baru. Ini adalah gemma cup. Dengan bantuan air, kita lihat ada air turun, maka dia akan jatuh ke tempat lembab dan tumbuh menjadi tumbuhan baru lagi. Oke, itu reproduksinya ini secara tadi secara video ini bisa langsung dilihat dengan tulisan aseksual dan seksualnya. Kalau aseksual tadi dengan spora ada ditampilkan dengan fase sporofitnya, kemudian pada fase gemma juga ditampilkan ya pembentukan aseksual dengan gemma. Kemudian yang secara seksual juga ditampilkan ada melibatkan sperma dan ovum. Kita lanjut kepada Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Nah, pada lumut tanduk ini sebenarnya bentuknya seperti lumut hati. Perbedaannya adalah kalau pada lumut hati itu gamet jantan dan betinanya itu tegak ya, ditopang oleh anterediofor ataupun archegoniofor. Nah, kalau ini tidak, dia berada di bagian bawah di gametofitnya, anterediumnya dan archegoniumnya. Sementara yang tegak menjulang ke atas itu adalah sporofitnya. Itu perbedaannya. Nah, pada sporangium di lumut tanduk ini memiliki elater atau berfungsi mengatur kepengeluaran spora. Ini kita lihat gambarnya ini. Ini ada elater yang berfungsi kalau sporanya ini akan keluar Pak dari kapsulnya. Ini disebut juga bagian ujung terbelah dua ini sporofitnya. Ini diperbesar ya ke sini. Nah, ini kemudian berkembang biak secara aseksual. Nah, kalau secara aseksual itu berbicara kepada sporofitnya ini yang tegak ini. Kemudian berkembang biak secara seksual berarti kita akan melibatkan yang di bawah. Karena di bawah ini di gametofit ini menghasilkan archegonium dan anteredium. Nah, sama dengan lumut hati juga ada yang berumah 2 dan ada juga yang berumah 1. Nah, pada Anthoceratopsida atau lumut tanduk itu bagian sporofitnya itu sporanya tidak matang secara serentak, tetapi dia matangnya dimulai dari atas dulu. Jadi dari atas ini sampai nanti dia akan berlanjut ke bagian bawah. Ya. Ibu sebelum lanjut lagi boleh kita break dulu? Oke, silakan. Oke, kita break dulu ya sahabat kreatif dan juga para peserta didik yang sedang mendengarkan materi pelajaran biologi hari ini. Kingdom Plantai bareng sama Ibu Haryani. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya dan kami membuka sesi tanya jawab untuk kamu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan tinggalkan komentar kamu di live Facebook RRI Pro 2 Samarinda.
Aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Apakah mungkin 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia? Jika kita merenung dan merefleksikan pidato Bung Karno, maka sejatinya jumlah besar saja tidaklah cukup untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan di kancah dunia. Apalagi menurut Bung Karno, bangsa yang kerja keras bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Ungkapan tersebut tentu tidak bermaksud merendahkan harkat dan martabat bangsa, namun semata-mata untuk memacu bangsanya agar senantiasa bekerja keras mewujudkan impian menjadi bangsa yang sejahtera, lahir dan batin, serta mandiri. Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Kebangkitan akan keberanian itu menular. Itulah yang ditunjukkan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan. Ketika seseorang pemberani mengambil tekad, maka tiada satu negara pun mampu menghentikannya. Bangkit tidak harus melawan penjajah, namun kebangkitan sesungguhnya berarti memerdekakan diri sendiri dari perilaku memecah bangsa Indonesia. Semangat bangkit seperti itulah perjuangan yang perlu lahir dari diri kita. Dengan semangat Pancasila di dada, jadilah pemuda Indonesia yang tangguh dan bertekad kuat. Saatnya bangkit, terus maju, membawa berkah dan manfaat bersama bagi bangsa dan negara. Pancasila Sakti bukan karena dia hebat, melainkan komitmen setiap pemuda-pemudi bangsa dengan sadar menjaganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dan mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap.
konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini, melakukan evaluasi secara rutin. Meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Pengen juga melemparkan pertanyaan kepada Ibu Haryani selaku guru dari SMA Negeri 1 Bontang untuk mata pelajaran biologi hari ini, sahabat kreatif, Kingdom Plantae, di mana materi ini akan disampaikan nanti sampai di jam 12, sahabat kreatif. Jadi kamu punya banyak waktu dan kesempatan untuk bisa memberikan pertanyaan seputar materi pelajaran kita hari ini ya, sahabat kreatif. Yuk langsung aja komen di Facebook RRI Pro 2 Samarinda, di live Facebook kami ya, sahabat kreatif, tinggalkan komentar di sana. Kamu bisa juga dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id, di aplikasi RRI Playgo juga bisa, sahabat kreatif, yang ada di smartphone kamu. Kalau belum punya aplikasinya, unduh aja, gratis kok. Dan di frekuensi 88,5 FM juga pastinya di Pusat Kreativitas Anak Muda, kamu juga bisa dengarkan di sana ya, sahabat kreatif. Buat kamu yang berkendaraan saat sekarang di jalan-jalan kota Samarinda atau juga kota Bontang, hati-hati di jalan, atau di kota-kota yang ada di wilayah Kalimantan Timur ini, sahabat kreatif, aku harap tetap hati-hati. Saat sekarang masih mendung-mendung aja nih di Samarinda. Coba kita sapa dulu Ibu Haryani yang hari ini akan memberikan materi pelajaran kembali. Dan di sesi tanya jawab, sahabat kreatif, coba dicek dulu di Facebook RRI Pro 2 Samarinda untuk live Facebooknya, apakah ada yang bergabung untuk memberikan pertanyaan. Ya, kita lihat dulu ya, sahabat kreatif. Oke, sudah kembali bergabung bersama kita Ibu Haryani. Bu Haryani? Ya. Ya, Ibu. Kita udah masuk di sesi kedua. Sembari itu kita juga bisa cek untuk siapa aja yang sudah ikutan bergabung di kesempatan siang kali ini. Ada Malik nih. Sebelum kita lanjutkan materinya, Malik di Perum Pondok Giri Indah. Assalamualaikum, katanya. Tumbuhan apa Bu yang paling baik untuk kita di masa pandemi seperti ini? Bu kalau berbicara tumbuhan itu sebenarnya tidak ada yang lebih baik ya. Sebenarnya semua tumbuhan itu memiliki manfaat yang bagus. Hanya orang lebih banyak memelihara tumbuhan yang lebih mudah. Misalnya tumbuhan yang cepat, kalau mau untuk tergantung manfaatnya. Kalau untuk hiasan ya tentu tumbuhan yang manfaatnya untuk hiasan. Kalau untuk obat-obatan ya, jadi Maliknya mau yang mana dulu. Nah, kalau tumbuhan untuk hiasan ya tentu memiliki tumbuhan yang mudah cepat tumbuh. Kalau untuk obat-obatan banyak sekali manfaat dari tumbuh-tumbuhan ini. Ya, jadi kalau kebutuhannya ya Bu ya? Iya betul, tergantung kebutuhan. Ini tadi kan kita sudah lihat ciri-cirinya nih dari sini. Ciri-cirinya ada tumbuhan yang ada gametofitnya, yang sporofitnya. Nah kalau gametofit kan yang menghasilkan gamet, kemudian ini area sporofit. Nah di bagian areanya ini kita lihat ada setanya atau bagian batang, kemudian di ujungnya ada sporanium. Nah sekarang kita akan masuk ke berikutnya. Nah ini adalah struktur bagian atasnya. Jadi kalau di sini ada gametofit, kemudian ini adalah sporofit, kemudian ini adalah setanya. Kemudian kita lihat di bagian gambar ini ada operculum. Jadi ini adalah sporonium ya. Ini ada bagian operculum yang berfungsi untuk menutup sporanium, supaya sporaniumnya ini sporanya di dalamnya tidak keluar. Nanti kalau sudah matang sporaniumnya, maka penutup operculum ini akan terbuka. Dia akan dibantu oleh namanya gigi peristom. Fungsi dari gigi peristom ini sebenarnya untuk mengeluarkan spora, ya, membantu membuka operculum. Nah di sekitar dari gigi peristom ini ada anulus. Nah anulus ini juga berfungsi sebagai
media membantu peristom bekerja. Nah, di bagian ujungnya itu terdapat yang namanya kalipra atau tudung, dan juga berfungsi sebagai penutup, juga membantu supaya lebih kokoh operculum ini. Nah, ini jadi secara keseluruhan adalah sporanium ya anak-anakku. Kemudian kita masuk ke reproduksi tumbuhan lumut. Secara aseksual dan secara seksual terjadi pergiliran keturunan yang dikenal dengan metagenesis. Ini adalah antheridia. Kemudian ini adalah archegonium. Nah, kemudian kita akan lihat cara fertilisasinya atau proses pembuahannya. Nah, ini adalah gametofit. Ini proses pembentukan spora yang ada di dalam sporanium. Ini adalah spora yang banyak. Kemudian spora ini akan keluar. Nah, ini ada operculum yang menutup dan membuka bagian ujung sporanium tadi. Kemudian diatur oleh peristom seperti gigi. Nah, terbuka. Nah, sporanya sudah mulai keluar. Sporanya sudah matang. Ini keluar dibawa oleh angin. Ini ada spora yang jatuh, akan berkecambah jika dia jatuh di tempat yang cocok dan menghasilkan untaian seperti benang atau filamen yang bercabang yang disebut dengan protonema. Kemudian protonema menghasilkan kuncup. Nih ada kuncup, nanti akan keluar di sini ini ya, kan akan menghasilkan kuncup, dan setiap kuncup menghasilkan tunas yang tegak mirip daun. Tunas tersebut merupakan cikal bakal tumbuhan lumut. Dari spora sampai tumbuhan lumut disebut dengan gametofit, karena tumbuhan lumut ini penghasil gamet. Antheridia adalah alat kelamin jantan dan archegonium adalah alat kelamin betina yang akan muncul pada ujung tunas. Nah, ini adalah gametofit. Dari spora sampai tumbuhan lumut ini dikenal dengan sebagai gametofit, karena lumut ini menghasilkan gamet. Yang gametofit yang dihasilkan tadi ini antheridia akan menghasilkan sperma. Nah, spermanya akan jatuh tahap perantaraan air, terjadi pembuahan. Kita lihat proses masuknya ke dalam archegonium. Ini spermatozoid karena punya ekor sudah mulai lepas. Kemudian archegonium mengeluarkan zat supaya spermanya bisa tertarik ke arahnya. Maka kemudian sperma masuk ke bagian mikrofil ini, lubang yang menuju ke opum, bagian ke dalamnya, sehingga nanti akan menghasilkan satu zigot, perpaduan dari sperma dan opum, menghasilkan 2N atau dikenal dengan diploid. Nah, kemudian zigot akan berkembang membentuk embrio. Kemudian embrio ini akan berkembang, nah terjadi pembengkakan, kemudian akan muncul seta atau cabang batang, seta atau batang, kemudian bagian ujungnya terdapat sporanium. Ini dikenal dengan sporofit. Oke, ini adalah bentuk dari skemanya. Jadi ini adalah skema, bentuk skema, yaitu kalau di videonya itu terakhir nanti ada protonema, kemudian ada gametofit, kemudian ada archegonium dengan antheridium. Nah, di gambar belum muncul, nanti kita lihat. Nah, ini gambarnya. Nah, dari spora ke archegonium itu adalah gametofit, kemudian ada zigot, kemudian sampai ke sporanium itu adalah sporofit. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada tumbuhan paku itu memiliki ciri-ciri. Jadi di sini sudah formus ya, yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian terdapat juga ciri-cirinya yaitu sudah memiliki alat pengangkut xilem dan poen. Itu sistem konsentris. Terjadi metagenesis atau pergiliran keturunan. Pada tumbuhan paku, generasi gametofitnya adalah protalium. Nah, pada generasi sporofitnya adalah akar sejati. Jadi perbedaan dengan lumut dengan tumbuhan paku itu di sini. Kalau pada tumbuhan lumut itu adalah protonema namanya. Sementara pada tumbuhan paku itu adalah protalium. Mempunyai kemudian yang daunnya besar,
namanya makrofil. Nah, di dalam daun ini jika mengandung spora, maka dikenal dengan daun sporofil. Tapi jika dia tidak mengandung spora, maka dia dikenal dengan trofofil atau steril. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah strukturnya. Ini adalah struktur tumbuhan paku. Nah, ini ada diperlihatkan paku yang berdaun kecil yang dikenal dengan mikrofil. Di bagian atasnya ada strobilus, kemudian ini ada rizom, kemudian ada rizoid. Nah, pada bagian sebelah kanan ini ada tumbuhan paku yang berdaun besar yang dikenal dengan makrofil. Nah, di sini di bawah daun itu ada yang dikenal istilah sorus. Sorus ini adalah kumpulan dari spora. Bentuk satu-satu ini kuning-kuning kecil. Tapi kalau sorus ini dikumpulkan banyak, itu dikenal dengan istilah sori. Nah, di dalam tumbuhan paku ini yang ada sorusnya, itulah yang dikenal dengan sporofil atau daun fertil. Sementara yang tidak ada sorusnya atau sporanya atau sorinya, maka dikenal dengan... Mudah-mudahan nanti di belajar di RRI berikutnya Ibu bisa memberikan kembali materi pelajarannya atau melanjutkan materi yang sudah diberikan hari ini. Oke, mudah-mudahan terjadwal kembali ya Bu untuk bisa lengkap nanti materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta didiknya. Oke, terima kasih Mbak Reza. Sama-sama Ibu Haryani, sehat selalu Ibu. Sehat, insyaallah. Iya, salam sehat untuk kita semua dan sahabat kreatif Pro 2 di 88,5 FM Radio Tangkap Bencana COVID-19 RRI Samarinda Tatanan Kehidupan Baru. Untuk belajar di RRI hari ini kita cukupkan di hari Senin 22 Februari 2021 dan kita ikuti acara selanjutnya.